dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, lalu akal pun diperintahkan untuk menghadap Allah. Lalu Allah bertanya kepada akal, "Ya aqlu, wahai akal, aqbil, menghadaplah." Lalu si akal pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, "Wahai akal, man ana wa man anta?" Kata Allah, "Wahai akal, siapa saya, siapa diri kamu?" Lalu akal menjawab, "Anta Rabbi wa anta khalaqtani wa ana abduka dha'if." Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Engkaulah yang menciptakan aku adalah hambamu yang dhaif. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji akal, "Wahai akal, engkaulah salah satu makhluk ciptaanku yang terbaik." Kemudian Allah memanggil nafsu, "Wahai nafsu, aqbil, menghadaplah kepadaku," kata Allah. Namun saudara, nafsu ketika dipanggil seolah-olah tidak mendengarkan panggilan Allah, seolah-olah Allah enggak manggil dia diam saja. Lalu kembali Allah memanggil nafsu, "Nafsu, menghadap." Saudara, setelah sekian kali nafsu dipanggil, barulah ia mau menghadap Allah. Beginilah bandelnya nafsu ini, saudara, yang bersemayam di jiwa kita. Kemudian Allah bertanya kepada nafsu, "Man ana wa man anta?" Wahai nafsu, siapa saya? Kata Allah, siapa diri kamu? Lalu nafsu menjawab dengan sombongnya, saudara, "Ana, anta, saya, kamu, ya kamu." Inilah jawaban yang tidak pantas, saudara, dari nafsu. Karena jawabannya yang kurang ajar ini, saudara, lalu nafsu pun diberi hukuman oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Kemudian dikeluarkan dari neraka jahanam, ditanya kembali, "Nafsu, man ana wa man anta?" Sekarang kamu jawab kembali, "Siapa saya, siapa kamu?" Saudara, nafsu tetap tidak berubah. Jawabannya, "Ana, anta." Saya, ya saya. Kamu, ya kamu. Saudara, akibat jawaban yang kurang ajar ini, lalu nafsu kembali diberi hukuman oleh Allah. Kali ini dimasukkan ke dalam satu neraka yang sangat luar biasa panasnya. Maksud dan tujuannya agar dia sadar diri. Setelah saudara 100 tahun dia dihukum di dalam neraka yang sangat panas, asyaddul harri. Dikeluarkan saudara, kembali Allah bertanya kepada nafsu, "Ya nafsu, man ana wa man anta?" Nafsu, siapa saya, siapa kamu? Nafsu, saudara, tidak berubah jawabannya, masih bandel. Ana, anta. Saya, kamu. Ini kan jawaban yang tidak pantas, saudara. Kemudian ia kembali dihukum, saudara, dimasukkan ke dalam neraka naruju. Nerakanya lapar, nerakanya haus. Nah, saudara,
begitu dia dimasukkan ke dalam naruju, neraka lapar, barulah ia tidak tahan, tersiksa, sadar diri. Begitu dikeluarkan dari neraka lapar, neraka ju', Allah bertanya kepada dia, nafsu, sekarang kamu jawab, siapa saya, siapa kamu? Barulah dengan hukuman neraka ju' ini, ia baru menyadari dirinya. Anta Rabbi wa anta khalaqtani wa ana abduka da'ib. Ya Allah, engkau Tuhanku, engkau yang menciptakan aku. Aku ini hambamu yang lemah. Nah saudara, inilah awal sejarah Allah subhanahu wa ta'ala awal pertama kali mewajibkan kepada kita untuk menundukkan nafsu itu lewat berpuasa. Saudara ikhwanu fillah, ada yang bertanya begini, untuk apa Allah ciptakan nafsu? Karena dengan nafsu ini manusia akan terjerumus ke lembah dosa. Mendingan Allah ciptakan akal saja, nggak usah ada nafsu. Nah saudara, Allah menciptakan akal dan nafsu justru untungnya luar biasa kepada kita. Dengan akal kita akan selamat, kita akan dibimbing ke jalan yang benar. Kemudian dengan nafsu, apabila kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, maka derajat dan kelas kita akan naik mengalahkan malaikat. Jadi dengan adanya nafsu ini kita disuruh berjuang. Kalau kita berhasil menundukkan nafsu, maka kita akan naik kelas. Tapi kalau kita gagal menundukkan hawa nafsu, kita akan turun kelas, lebih rendah, lebih hina daripada hewan. Kemudian saudara, kalau tidak ada nafsu, manusia itu akan binasa. Saudara nggak nafsu makan, saudara nggak nafsu minum, saudara akan kurang gizi, saudara akan sakit, saudara akan mati. Inilah pentingnya nafsu. Kemudian kalau tidak ada nafsu kepada kita, kita tidak nafsu kepada lawan jenis kita, kita tidak nafsu kepada perempuan, dan seandainya semua manusia di atas duniawi ini tidak ada nafsu kepada lawan jenisnya, sungguh usia manusia di atas duniawi ini akan sebentar, karena tidak ada nafsu kepada lawan jenis, tidak berkembang biak, maka sebentar saja tamatlah riwayat manusia sebagai khalifah di atas duniawi ini. Jadi dua-duanya ada untung, ada gunanya kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.